Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim. Saya dari Sains Data Terapan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ETL with Python, yaitu extract, transfer, dan load dengan menggunakan tools Python. Dengan judul implementasi ETL pada data warehouse sampah yang dihasilkan Indonesia dengan tools Python. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu ETL. ETL atau Extract, Transfer, Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. ETL ini merupakan dasar dari pengelolaan data, khususnya big data. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam ETL. Langkah-langkah dalam ETL ada 3 hal sesuai dengan singkatannya. ETL yang pertama, extract. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber. Yang kedua, transformation, yaitu mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian load atau tahap akhir merupakan tahap di mana kita memasukkan data ke dalam target akhir, bisa merupakan database ataupun dalam file Excel. Yang pertama, extract. Apa yang dilakukan pada proses extract? Yang dilakukan pada proses ekstrak adalah memperoleh data dari basis data operasional dan sumber data eksternal. Data terstruktur dan tidak terstruktur diimpor dan dikonsolidasikan ke dalam satu wadah penyimpanan. Data mentah dapat diekstraksi dari berbagai sumber berikut ini. Bisa berupa database yang ada dan legacy system, bisa berupa aplikasi penjualan dan pemasaran, bisa dari data storage platforms, bisa dari data warehouse, mobile device dan apps, bisa dari website, bisa dari email, dan lain-lain. Yang kedua, transformation. Apa yang dilakukan pada proses transformation? Yang dilakukan pada proses transformation terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama, pembersihan, yaitu data yang tidak konsisten dihilangkan. Yang kedua, standarisasi, berupa proses memasang aturan pemformatan ke kumpulan data. Yang ketiga, deduplikasi, terdiri dari proses data yang sama dibuang atau dikecualikan. Yang keempat, verifikasi, yaitu data yang tidak dapat digunakan dihapus dan anomali ditandai. Yang kelima, pengurutan, yaitu data diatur menurut jenisnya. Dan yang keenam, tugas lainnya, ada beberapa aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Yang ketiga, loading. Apa yang dilakukan pada proses loading? Yang dilakukan pada proses loading adalah memuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Ada 2 cara memuat data, yaitu full loading, yaitu semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full load berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit untuk diatur. Adapun cara yang kedua yaitu incremental loading. Incremental loading ini kurang komprehensif, tetapi lebih mudah untuk dikelola. Incremental loading membandingkan data yang masuk dengan data yang sudah ada dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Adapun gambaran umum ETL yaitu yang pertama extract, yaitu kemudian transform, dan ketiga yaitu load. Diekstrak dari data yang kita miliki, kemudian kita akan mentransformnya, dan kemudian kita akan loading ke database, dan kemudian data siap untuk digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan tools Python untuk ETL. Menulis Python untuk ETL dimulai dengan pengetahuan tentang framework dan library yang relevan, seperti utilitas manajemen alur kerja, library untuk mengakses dan mengekstrak data, dan toolkit ETL berfitur lengkap. Adapun ETL untuk Python dapat berupa workflow management. Workflow management terdiri dari Airflow dan Luigi. Airflow merupakan tools Python, yaitu berupa Graphic Acyclic Graphs atau DAG untuk menggambarkan hubungan antar tugas. Adapun Luigi yaitu pengembang asli Spotify menggunakan Luigi untuk mengotomatiskan atau menyederhanakan tugas internal seperti membuat daftar putar mingguan dan lagu yang direkomendasikan. Kemudian ETL pada Python dapat juga berupa moving and processing data. Yang pertama berupa Pandas. Pandas adalah perpustakaan manipulasi dan analisis data yang mudah diakses, nyaman, dan berkinerja tinggi. Kemudian Beautiful Soup. Beautiful Soup itu adalah merupakan bagian ekstraksi data
Beautiful Shop adalah utilitas pengikisan dan parsing web yang populer. Dan yang ketiga, Odoo. Odoo adalah utilitas ringan dengan satu fungsi eponymous yang secara otomatis memigrasikan data antar format. Dan ETL Python dapat berupa self-contained ETL toolkits berupa Bonobo, yaitu framework yang ringan menggunakan fitur asli Python sebagai fungsi dan iterator untuk melakukan tugas ETL. Dapat berupa Picramatle, yaitu Picramatle menyediakan fungsionalitas ETL dalam kode yang mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi Python lainnya. Dan juga dapat berupa PTL. PTL adalah paket ETL tujuan umum yang dirancang untuk kemudahan penggunaan dan kenyamanan. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan Python for ETL? Menggunakan Python for ETL dapat dilakukan dengan penguasaan proses ETL dalam Python, yaitu mengambil banyak bentuk, tergantung pada persyaratan teknis, tujuan bisnis yang kompatibel dengan perpustakaan alat yang ada, dan seberapa banyak pengembang merasa mereka perlu bekerja dari awal. Kekuatan Python terletak pada bekerja dengan struktur data dan kamus yang diindeks yang penting dalam operasi ETL. Kemudian saya akan mendemokan bagaimana proses untuk melakukan ETL pada Python. Oke, jadi di sini saya akan melakukan extract, transform, dan juga load pada Python, yang dimana di sini saya akan mengimport terlebih dahulu read CSV dari Pandas dan menginisialisasikan Pandas SPD. Apa itu Pandas? Pandas seperti yang saya jelaskan tadi merupakan secara default tidak tersedia pada modul standar di saat pertama kali instalasi Python, dan kita diharuskan untuk install terlebih dahulu. Pandas adalah paket Python yang sering digunakan untuk menganalisis data serta membangun machine learning. Setelah kita mengimportnya, kita akan mengimport file yang akan kita lakukan ekstrak. Di sini saya telah memiliki data sampah yang dihasilkan oleh Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama kita buat variabel df, kemudian kita akan membaca file tersebut. Ini adalah tampilannya. Ada tahun, provinsi, kabupaten, kota, dan juga 8 jenis sampah yang dihasilkan. Dapat kita lihat di sini terdapat banyak data kosong. Kemudian kita akan melihat ukuran dari data ini. Ukuran dari data ini terdiri dari 247 kolom, 247 baris, dan 20 kolom. Selanjutnya kita akan mentransformnya. Yang pertama kita akan melihat dulu deskripsi dari data ini dengan menggunakan sintaks ini, yaitu print df.describe. Kita dengan describe ini kita bisa melihat rata-rata, melihat standar deviasi, melihat nilai minimum, melihat kuartil, dan juga melihat nilai max. Setelah kita describe, yang kita lakukan selanjutnya adalah melihat bagaimana tampilan data ini secara visual dengan cara menggunakan sintaks ini, yaitu df for histogram. Kita akan menampilkannya secara histogram, ya, dimana dengan tampilan ini kita bisa melihat nilai maksimumnya, kita bisa juga melihat nilai minimumnya. Dengan ukuran 30,10, colornya magenta, dan edge colornya itu yellow. Ini adalah tampilannya. Untuk melihatnya secara besar kita bisa mengkliknya seperti ini. Klik 2 kali. Setelah itu kita import package yang diperlukan untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu NumPy untuk melakukan proses selanjutnya, ya. Yang pertama kita akan melihat nilai missing value-nya. Ternyata di sini banyak nilai missing value-nya. Nilai false itu untuk bahwa dia tidak ada nilai missing value, dan true untuk menandakan bahwa terdapat nilai missing value-nya. Kemudian kita melihat jumlah nilai missing value-nya. Ternyata di sini banyak nilai missing value-nya, mulai dari sisa makanan yang ada 67, kayu ranting 73, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengisi nilai missing value tersebut dengan angka 0. Kenapa bisa dengan angka 0? Karena di sini tipe datanya di boolean, jadi kita bisa mengisinya dengan angka 0, yaitu dengan menggunakan sintaks ini. Df sisa makanan kita isi dengan mode 0, dan seterusnya, sesuai dengan data kosong, sesuai dengan keadaan data yang kita miliki. Setelah itu kita lihat kita melihat nilai missing value-nya, dan ternyata di sini untuk nilai missing value yang di sini sudah aman. Selanjutnya
Setelah kita melihat nilai missing value-nya, kita akan melakukan load data, yaitu yang pertama kita akan menggunakan sintaks ini, df.to.csv, data sampah Indonesia tahun 2021-2.csv. Maka data ini akan tersimpan dalam laptop kita dalam bentuk CSV tentunya. Setelah itu kita akan memanggil data ini kembali untuk melakukan visualisasi, yaitu dengan menggunakan sintaks df2 sama dengan pdread_csv, ya, dengan kita panggil kembali data ini dan tersimpan di data ini dan tersimpan di e.2 ETL pipeline. Kemudian kita akan melihat df.head-nya, ya, ini adalah head-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan visualisasi data. Adapun untuk melakukan visualisasi data ini merupakan salah satu uji coba agar kita bisa memastikan bahwa data ini memang benar-benar siap untuk diolah. Yaitu yang pertama kita akan mengimport beberapa package, mengimport matplotlib, yaitu matplotlib merupakan library Python yang fokus pada visualisasi data seperti plot grafik. Kemudian kita akan juga melakukan import Seaborn. Seaborn adalah library untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Library ini dibangun dengan berdasarkan library matplotlib yang sudah ada, kemudian terintegrasi dengan struktur data pada pandas. Kemudian kita import pandas juga SPD. Ya, kita akan kemudian kita akan memanggil ini, ya. Setelah itu kita akan melakukan visualisasi menggunakan plot. Ini adalah sintaksnya, yang dimana sisa ranting makanan, kayu ranting plastik ini akan dilambangkan dengan warna hitam untuk sisa makanan, green untuk kayu ranting, dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan run dan hasilnya adalah ini. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa ternyata sisa makanan yang dilambangkan dengan warna hitam ini merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia pada tahun 2021. Setelah itu kita akan melakukan visualisasi data, ya. Kita akan melakukan visualisasi data dengan cara seperti ini. Setelah kita melakukan visualisasi data dan dilihat hasilnya bahwa ternyata sampah plastik sisa makanan ini yang merupakan data yang paling banyak dihasilkan, kita akan melanjutkan dengan melakukan sort terlebih dahulu, ya. Kita akan mengurutkan provinsi dari kecil terbesar, itu Aceh, huruf pertama itu A, dan sampai seterusnya, ya. Kita akan sort. Setelah kita sort, kita akan sort berdasarkan indeksnya, ya. Kita akan sort berdasarkan indeks. Dan ternyata setelah kita sort berdasarkan indeks, maka provinsi Aceh tetap paling atas, dan yang paling bawah itu adalah ini Papua Barat. Kemudian kita akan sort lagi dari kecil. Kali ini kita akan sort dari besar ke kecil, maka Papua Barat akan berada di urutan terbesar. Kemudian kita akan melakukan melakukan visualisasi Seaborn, ya, dengan sintaks ini, sns.countplot x sama dengan lainnya. Ini untuk melihat data lainnya, ya, data sampah yang dihasilkan. Kemudian untuk memperbesarnya kita tinggal klik seperti ini, dan ternyata sampah yang paling, untuk sampah lainnya ini yang paling besar itu adalah ada di kisaran kurang lebih di 80%. Setelah itu, agar ini dapat terlihat lebih bagus dan jelas, kita bisa menggunakan sintaks ini agar diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita bisa lihat di sini sisa makanan. Ternyata sisa makanan itu ada di atas 70%, sedangkan untuk kayu ranting ada di atas 80% untuk yang paling besarnya, sedangkan yang paling kecilnya itu kisarannya di bawah 20% ya di sini. Kemudian untuk kertas karton terbesarnya itu di atas 70%, yang terkecil ya di bawah 10%. Kemudian sampah plastik kita bisa melihat yang terbesar itu di atas 70%. Untuk sampah logam yang terbesar di atas 80%. Untuk sampah kain yang terbesar di atas 80%. Untuk sampah karet kulit yang terbesar di atas 100, yang terbesar itu di atas 100.
Kemudian untuk kaca dia terbesar di atas 80, lainnya di atas 80. Ya, ini sama dengan yang di atas. Sekian dari presentasi saya. Adapun evaluasi dari presentasi saya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita dapat menggabungkan data sampel yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan hasil analisis yang maksimal dan dapat dilakukan prediksi yang lebih baik. Load ke database seperti MySQL juga perlu dilakukan agar memudahkan dalam mengubah, menambah maupun mengupdate data yang telah kita miliki. Selain MySQL, bisa juga kita gunakan PostgreSQL ataupun MongoDB. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.